Berawal dari tradisi iseng di bulan Ramadan, perang sarung kembali memakan korban, bahkan berujung duka. Korbannya seorang remaja berumur 14 tahun, Muhammad Hilman Herdian. Korban ditemukan meninggal di TPU Caringin Kurung, Kuningan pada 7 Maret pagi. Sebelumnya, pada 6 Maret malam, Hilman ikut perang sarung antara anak-anak RT 01 dan RT 09 di lingkungannya. Saat kelompoknya kalah, mereka ini bubar dan kabur. Tapi anehnya, Hilman nggak kembali bareng teman-temannya. Pagi harinya, warga dikejutkan dengan penemuan mayat Hilman di area pemakaman. Awalnya diduga kuat Hilman ini meninggal karena dianiaya saat perang sarung. Tapi hasil autopsi menunjukkan Hilman ini nggak mengalami luka berat akibat kekerasan. Dokter kemudian menyimpulkan kematian Hilman akibat penyakit bawaan yang diderita Hilman. Diduga Hilman ini jatuh saat kabur dan nggak mendapat pertolongan pertama, yang akhirnya membuat dia meninggal. Meski bukan karena penganiayaan, perang sarung tetap jadi pemicu tragedi ini. Belakangan, perang sarung menjadi tren anak-anak remaja saat Ramadan dan terjadi di banyak daerah. Di Boyolali misalnya, polisi menangkap 27 pemuda yang membawa sarung yang diisi batu. Perang sarung di sana bukan lagi sekedar permainan, tapi sudah mirip tawuran. Di Purwakarta dan Subang, perang sarung makin sering terjadi selama Ramadan 2025. Polisi berkali-kali membubarkan aksi ini dan mengamankan puluhan remaja demi mencegah bentrokan lebih besar. Beberapa daerah mulai bertindak tegas, kayak Surabaya. Mereka gencar melakukan patroli malam, walaupun masih banyak aja anak-anak yang nekat main kucing-kucingan dengan petugas. Akhirnya, mereka menemukan cara unik untuk menghukum mereka. Mereka yang tertangkap dikenakan sanksi sosial merawat orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ di lingkungan pondok sosial atau Liponsos, termasuk memandikan dan membersihkan kamar mereka. Tujuannya biar mereka sadar kalau aksi mereka bisa berujung pada konsekuensi serius. Para pelaku juga diajak ke pemakaman untuk merenung di depan kuburan. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bilang metode ini lebih efektif dibanding sekedar hukuman fisik atau teguran keras. Buat orang yang tumbuh besar di Indonesia, perang sarung bukan hal asing. Awalnya ini cuma tradisi Ramadan, sekedar hiburan di malam hari pakai sarung yang digulung atau diikat. Sekarang, perang sarung bukan lagi main-main. Ini udah jadi ajang tawuran yang makan korban. Banyak yang luka-luka, ditangkap polisi, bahkan sampai kehilangan nyawa. Fenomena ini jadi alarm buat semua pihak. Orang tua harus lebih waspada karena perang sarung sering dilakukan tengah malam atau subuh. Sekolah dan komunitas bisa bikin kegiatan Ramadan yang lebih positif, kayak pesantren kilat atau lomba yang lebih bermanfaat. Aparat tetap perlu bertindak tegas tapi dengan pendekatan edukatif, bukan sekedar menghukum tanpa memberi efek pembelajaran. Tokoh agama dan masyarakat juga bisa turun tangan buat mengedukasi anak-anak tentang bahaya perang sarung. Ramadan seharusnya jadi bulan penuh berkah dan kedamaian, bukan ajang tawuran yang mengatasnamakan tradisi. Kesadaran bersama adalah kunci supaya nggak ada lagi korban. Yuk stop perang sarung sebelum ada korban lagi.